Daendels merupakan tokoh yang berperan besar terhadap perubahan tata cara upacara dalam Keraton Jawa. Perubahan itu tentu menyakiti lubuk hati paling dalam dari bangsawan-bangsawan Jawa. Sultan Yogya merupakan orang yang paling jengkel dengan kebijakan Daendels tersebut. Bahkan posisinya sebagai sultan harus direlakan kepada putranya sendiri yang berperan sebagai pangeran wali. Keraton Yogya tidak bisa mengumandangkan perang kepada pihak Daendels karena secara militer, kekuatan Daendels lebih besar dibandingkan Yogya. Yang bisa dilakukan oleh sultan adalah menunggu waktu yang tepat hingga ada kemungkinan untuk menyingkirkan Daendels dan pemerintahan Belanda Perancisnya. Kesempatan untuk menyingkirkan Daendels datang ketika Kaisar Perancis, Napoleon Bonaparte, memanggil Daendels untuk ikut serta dalam perang di Eropa. Pada saat itu, Inggris yang berada di Selat Malaka sudah sangat siap untuk segera menyerbu dan menguasai Jawa. Bahkan Inggris sudah mengirimkan surat-surat kepada keraton untuk menjanjikan bahwa jika mereka berkuasa nanti, maka tatanan Jawa lama akan dikembalikan. Inggris bahkan mengatakan bahwa kehormatan sultan yang sebelumnya diinjak-injak pada masa Daendels akan dipulihkan. Pengganti Daendels, Jan Willem Janssens, ternyata berada di posisi yang tidak menguntungkan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dia hanya berkuasa selama beberapa bulan sebelum Jawa dikuasai Inggris. Pada 3 Agustus, armada Inggris yang terdiri dari 57 kapal angkut dan kapal tempur berada di sekitar Laut Batavia. Inggris terus menyerbu Batavia dan berhasil menguasai wilayah Jatinegara. Setengah dari pasukan Janssens menjadi korban dalam penyerbuan tersebut. Mereka terdiri dari pasukan Eropa, Ambon, dan Jawa. Sebuah pukulan yang sangat berat bagi pemerintahan Belanda Perancis. Karena kekalahan di Batavia tersebut, Janssens terus mundur hingga ke Semarang. Semarang merupakan pusat pemerintahan terbesar kedua Janssens selain di Batavia. Di sana dia mendapat bantuan dari pasukan Jawa. Sebanyak 2.400 prajurit Yogya berangkat ke Semarang untuk bergabung dengan pasukan Surakarta dan Mangkunegaran dengan tujuan membantu Belanda. Bantuan tersebut tentu saja sia-sia karena kekalahan pasukan Janssens di Semarang terhadap Inggris hampir sudah bisa dipastikan. Pasukan Belanda yang sudah dikalahkan di Batavia dan Semarang terus mundur ke arah selatan. Di wilayah Salatiga, Janssens memastikan bahwa pasukannya tidak dapat lagi bertahan melawan serangan dari Inggris. Dia kemudian memutuskan menyerah terhadap Inggris di Salatiga pada 18 September 1811. Tepatnya di atas jembatan Kalituntang. Oleh karena itu perjanjian menyerahnya Belanda Perancis kepada Inggris disebut Kapitulasi Tuntang. Sejak saat itu hingga 5 tahun ke depan, kekuasaan di Jawa dipegang oleh Inggris. Pada masa awal kekuasaan Inggris inilah keraton-keraton di Jawa berusaha mengambil kesempatan dengan mengembalikan tatanan Jawa lama seperti sebelum kedatangan Daendels. Kursi sultan dikembalikan ke posisi yang lebih tinggi, duta bangsa Eropa diperlakukan sebagaimana mestinya seperti sebelum kedatangan Daendels, dan semua wilayah yang sebelumnya diambil oleh Daendels dikembalikan lagi di bawah kekuasaan keraton, Raffles yang ditunjuk oleh pemerintahan Inggris untuk berkuasa di Jawa. Mengambil langkah aman dengan mengedepankan diplomasi terhadap keraton-keraton Jawa. Lord Minto selaku atasan Raffles di India memerintahkan agar pemerintahan Inggris lebih mengedepankan kebijakan liberal. Raffles mewujudkannya dengan membuat kebijakan sewa tanah. Begitulah kisah sejarah Jawa selama kurang lebih 10 tahun sejak kedatangan Daendels. Kisah tersebut dimulai sejak masa sebelum kedatangan Daendels pada 1808, masa Daendels yang kaku dan keras dengan tatanan barunya, dan masa kekuasaan Inggris yang kemudian mengenalkan sistem baru dan belum pernah dikenal oleh masyarakat Jawa sebelumnya. Sistem pada masa Inggris tersebut adalah sewa tanah dengan liberalisme sebagai dasarnya.